Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Nela Kamila, NPM 2013240008 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3AK, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen pembimbing Ibu Cita Aini Putri Silalahi, SEI, MEI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan judul makalah saya tentang pengendalian internal. Baik, yang pertama pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Berikutnya, pengendalian intern yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam arti sempit, pengendalian intern hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Berikutnya yang kedua, tujuan pengendalian internal. 1. Strategis sasaran utama atau high level goals yang mendukung misi entitas. Yang kedua, pelaporan keuangan atau pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, operasi atau pengendalian operasional. Yang keempat, kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Unsur-unsur dalam pengendalian internal terbagi menjadi 5, yaitu pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment, yang ketiga, prosedur pengendalian, yang keempat, pengawasan, dan yang kelima, informasi dan komunikasi. Kemudian, peran penting sistem pengendalian internal, yaitu ada membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua, menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personil, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Kemudian, membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. Baiklah, berikutnya kesimpulan dari materi tersebut yang telah saya jelaskan, yaitu pengendalian internal merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dari suatu perusahaan. Melalui pengendalian internal ini, pihak manajemen dalam perusahaan dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan efektivitas perusahaan telah tercapai, masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, juga cara-cara mengatasi masalah tersebut. Pengendalian internal perusahaan terdiri dari 5 unsur atau komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan atau pengawasan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengendalian internal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.